Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sis dan bro, tahun baru hijrah mengajarkan makna penting tentang keberagamaan dan toleransi. Makna ini penting kita gali untuk mengukuhkan kembali solidaritas kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu hari ini kita akan bincang-bincang soal makna tahun baru Islam dan makna hijrah dengan tema diskusi membangun solidaritas dengan spirit hijrah. Bersama saya sudah ada Bro Benny Bujianto adalah Ketua DPP PSI Bidang Kebinekaan dan Umat Beragama. Hai Bro. Halo Sis Mary, halo Gus Fuad, apa kabar? Sebagai narasumber bersama kita juga sudah ada Bro Munawar Fuad, Haji Munawar Fuad Nuh, MA PhD. Beliau adalah Ketua Dewan Pengarah DPP PSI Bidang Kebinekaan dan Umat Beragama. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bro Benny, Sis Mary. Selamat pagi. Asik sekali pagi ini kita. Luar biasa ya, semangat tahun baru. Iya, kelihatan mukanya cerah sekali nih Gus Fuad Menjelang ya. tahun baru Hijriah. Kita akan bincang-bincang nih. Jadi bincang santai mungkin saya akan mengawali perbincangan kita ini dengan pertanyaan, apa sih makna hijrah itu sendiri, Bro, dalam Islam? Ya, hijrah sudah menjadi bahasa umum sebenarnya, bahasa Indonesia. Dan ini mengingatkan kita tentang sebuah momentum perjalanan spiritual yang punya dampak sosial, ekonomi, bahkan bangunan peradaban kemanusiaan. Yang kita ingat bahwa pada menjelang 1445 Hijriah yang beberapa hari ini akan kita masuki, terutama umat Islam di seluruh dunia itu mengingat tentang satu peristiwa di mana Rasulullah SAW bersama para sahabat diperintahkan oleh Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah dari kota suci Mekah ke Madinah. Dan dalam konteks peristiwa itu perjuangan Rasulullah yang sudah berjalan 10 tahun mengemban risalah sebagai utusan Tuhan untuk mengajarkan tentang kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, tentang tauhid ketuhanan. Itu mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa, ancaman, tekanan, boikot, juga pembunuhan dialami oleh beberapa pengikutnya. Dan Rasulullah diperintahkan bukan karena takut atau menghindar atau menjauh, tetapi memang ada perintah untuk melanjutkan risalah itu untuk berpindah dari satu tempat yang bernama Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Karena ketika Rasul sendiri menggunakan penanggalan tahun Masehi, Begitu ya? tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagai pendahulunya. Dan di zaman Rasul sendiri belum ada penetapan tahun baru Islam itu kapan. Dan waktu itu memang dipentingkan ketika masa-masa untuk menunaikan sholat 5 waktu. Karena itu berhijrah dalam pengertian yang sangat sederhana adalah hajar, berpindah atau meninggalkan. Gitu. Jadi meninggalkan dari satu keadaan yang gelap gulita zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, meninggalkan kehidupan yang memang penuh dengan tekanan, ancaman, tidak aman, tidak nyaman, tapi ke suatu tempat gitu loh. Jadi hijrah ini bukan hanya menyangkut tempat, tapi ruang, waktu, dan sifat menuju ke arah yang lebih baik, kepada kesempurnaan yang lebih baik lagi. Jadi peristiwa hijrah ini kemudian menjadi momentum dan menjadi milestone penanggalan tahun dalam Islam, begitu? Ya, ada cerita sedikit waktu itu pada zaman Rasulullah SAW. Tentu beliau ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah merupakan tonggak paling bersejarah diceritakan, di mana babak baru perjuangan yang mampu membangunkan solidaritas antar umat yang berbeda agama, yang disebut dengan ukhuwah, persaudaraan dan dipersaudarakan. Seperti saya dengan Bro Benny, ini dipersaudarakan dalam satu tempat yang namanya Partai Solidaritas Indonesia, gitu. Jadi kita kan bukan saudara-saudara, tetapi dipersaudarakan, dipertemukan. Sis Mary dari Aceh, saya dari Jawa Barat. Ya, kemudian kita dipertemukan dalam suasana
yang menyatukan spirit dan hati kita. Itulah berhijrah, dari tidak kenal menjadi kenal. Berarti masuk dalam posisi sosial, Yes. peradaban, semuanya ada di dalam ya Gus? Ada di dalamnya. Itu tonggak terpenting. Setelah 10 tahun berdakwah sebagai nabi dan rasul, Ya. kemudian perjalanan berikutnya terakhir adalah di Madinah. Satu kota peradaban. Madinah itu kan satu kota yang berarti juga at-tamaddun, pusat peradaban saat itu. Sehingga Rasul bersama para sahabat diperintahkan dari Mekah ke Madinah dengan perjuangan yang sangat luar biasa. 12 hari perjalanannya. Jarak 450 km antara Mekah ke Madinah. Kalau saya hitung-hitung seperti mirip-mirip mungkin Jakarta ke Solo. Hitung sendiri ya, itu kurang lebih. Jadi kalau ada dulu wali kota Solo pindah menjadi gubernur Jakarta, kemudian jadi presiden, itu berhijrah itu. Kalau itu dihijrahkan. Jadi hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat, bisa juga satu kondisi yang buruk menjadi lebih baik. Jadi hijrah itu sebuah komitmen, sebuah niat. Karena itu saat itu ditegaskan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Jadi saat itu motif orang berhijrah macam-macam. Ada yang mau cari selamat doang. Ada yang gue mau ikut Rasulullah nih. Ada yang bilang wah Madinah itu kan kota perdagangan, kota besar. Gue mau bisnis aja di sono. Jadi pedagang. Ya, di sono orangnya cakep-cakep gitu loh. Nah gue mau ke sono. Kata Nabi, siapapun silahkan berhijrah sesuai dengan maksud dan tujuan baik masing-masing. Dan Tuhan akan kasih itu. Tapi yang tertinggi adalah karena Allah dan Rasulnya. Waduh, menarik banget ya. Jadi hijrah itu komitmen ya. Satu komitmen. Komitmen luar biasa. Tekad, niat. Dan diperingati sampai hari ini gitu ya. Ya, itu cerita tadi kita membaca sejarah. Jadi ketika zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar, khalifah pengganti Nabi, itu masih menggunakan tahun-tahun Masehi. Kemudian pada saat sholat menggunakan tanda-tanda tahun Komariah kan bulan. Tahun di mana 12 bulan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan juga di dalam Al-Qur'an. Kadang-kadang waktu kecil saya juga ditanya-tanya dan kita juga tanya sama anak-anak lupa. Kok sudah lupa tahun Hijrah dengan 12 bulan itu kan Muharram, ya kan, Safar gitu kan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, kita baru menyaksikan kemarin, kita sampaikan selamat kepada para jamaah haji Indonesia. Meskipun kemarin suhu yang sangat tinggi ya, 40 lebih ya. 40 sampai 50 juga, dan memang ada kejadian-kejadian karena kredit kemudian. Tapi secara umum kita berikan apresiasi kepada pemerintah dalam rangka melayani tamu-tamu Tuhan. Nah, itu ada peristiwa-peristiwa hijrah di sana, mereka menyaksikan bagaimana Makkah, bagaimana Madinah. Jadi Rasulullah SAW berhijrah dengan perjuangan yang sangat luar biasa. 3 hari bermalam di Gua Sur, dikepung waktu itu, dan mau dibunuh tentunya, tapi Tuhan selamatkan di gua itu. Kemudian dari gua itu, kemudian Rasulullah hadir di Madinah. Kita masih ingat waktu kecil tuh ada tembang atau yang syair-syair, Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Jadi Rasul ketika datang ke Madinah disambut oleh semua umat beragama. Dan disebut sebagai Kal Badr, sebagai bulan purnama yang datang. Nah, itulah kondisi berhijrah, lalu Rasulullah SAW memulai semua itu. Karena itu ketika satu waktu Umar bin Khattab akan menandatangani pengangkatan seorang gubernur Bashrah, itu kira-kira Umar bin Khattab ini seorang khalifah yang sangat terkenal, sangat populer. Beliau menetapkan Baitul Mal wa Tamwil, perlu adanya audit keuangan yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, nggak boleh ada korupsi. Jadi Umar bin Khattab itu sangat keras dan penggiat anti korupsi. Waduh, keren banget. Itu sama seperti PSI ya. Kemudian juga Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat dan mencintai rakyatnya. Dikenal dengan karakternya yang suka dengan belusukan. Belusukan
Iya. Maksudnya seperti Jadi kalau malam-malam, oke, ya. malam-malam Sayyidina Umar yang itu khalifah pertama disebut sebagai Amirul Mukminin, diberi gelar sebagai pemimpin yang betul-betul amanah, yang bersih, clean, hidupnya sederhana, tidak bermewah-mewahan, dan beliau selalu ingin mengatakan, saya menjamin tidak ada yang merasa ditakuti, tertekan, terteror, dan juga dijamin untuk bisa makan. Maka beliau selalu belusukan kalau malam, dari rumah ke rumah ngelihat bawa makanan, dan tanpa diketahui kadang oleh. Nah, ini saya ingat belusukan tuh, ingat siapa kira-kira ya? Ada pemimpin yang Jadi Waduh. kalau belusukan. zaman dulu udah ada belusukan Iya, ya. belusukan. Berarti kan hari ini Hari ini kayak Pak Bapak Presiden kita Jokowi. ya. Pak Jokowi, apakah itu yang dicontoh dengan Pak Jokowi ya? Ya, wallahu alam. Dan Ya, ternyata saya juga menemukan fakta itu di mana Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin kemudian menetapkan tonggak sejarah hijrah itu sebagai tahun baru Islam. Tahun di mana penanggalan, bulan, dan kegiatan-kegiatan Islam sebenarnya awalnya dalam rangka ingin membangun tata kenegaraan yang bersih. Waduh. Waktu itu tidak ada penanggalan. Kapan ini pengangkatan gubernur, kapan periodenya. Dan Umar bin Khattab disiplin, hanya 2 periode, 10 tahun saja memimpin, tidak 3 periode. Wah, keren itu. persis ya. Persis sama semua. Belusukan Iya. 2 periode. Ya, ini saya hanya menceritakan Iya, sebuah iya. sejarah. Iya. Lalu kemudian ditetapkanlah tahun baru Hijriah ini sebagai momentum untuk kita berpindah dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh terang benderang, dari kesesatan ke jalan yang lurus, dari capaian-capaian yang tadinya hidup dalam keterkungkungan, kemudian tidak kreatif, tidak inovatif, tidak transparan, Iya, iya. kemudian ke pemerintahan yang begitu sangat menghidupkan toleransi, keberagamaan, dan juga kepedulian, sampai dengan tradisi belusukan itu terkenal sekali. Ya, jadi kalau di agama saya nih ya, Siap. Ghuswat itu kayak disebutnya kita tuh kayak pertobatan tuh ya, lahir baru, Ya. punya sifat yang baru, punya komitmen yang baru, yang lama kita tinggalkan. Jadi yang dulu kita lewatin gitu ya, Iya. kita jadi kalau mungkin di ini namanya nazar di kita gitu kan, Iya. kita bernazar pengen begini gitu ya kan. Nah jadi mungkin seperti itu ya, tapi kami lebih sampai ke pemerintahannya pun Iya. seperti itu ya. Ada yang menarik juga, Iya. justru ketika Rasulullah SAW kenapa dipindahkan, diperintahkan berhijrah. Iya. Rasul sendiri tidak pernah takut, Oke. bahkan jiwanya, kekuatan yang beliau miliki untuk tetap bertahan menahan penderitaan, boikot ekonomi, sosial, dan lain-lain, yang dimana Islam mengajarkan tentang tauhid, keadilan ekonomi. Ada banyak pengamat barat mengatakan, kenapa Muhammad SAW di Mekah begitu jadi target dibully, difitnah, Iya. ya kan? Dengan segala hal, pokoknya semuanya difitnah aja, segala macam, dirinya, keluarganya, pengikutnya. Tapi Muhammad tetap bertahan di sana dan mengajarkan tentang akhlakul karimah, bagaimana menghadapi itu. Tetapi karena jiwanya terancam, kemudian pengikut-pengikutnya sedikit, maka kemudian diperintahkan berhijrah. Dan Nabi ketika 12 hari perjalanan dari Guha Sur, di tengah keadaan mencekam, gelap, banyak kalajengking dan sebagainya, dan Tuhan kasih mukjizat, tidak ada tanda-tanda Nabi di situ, di Guha Sur itu. Kemudian 12 hari berjalan sepanjang 450 Kilometer tadi itu ya. gitu. Oh, ibarat tadi Berangkat hari Senin sampai hari Jumat di dalam sejarahnya. Tepat awal Juli sampai, kemudian disambut, dan Rasulullah SAW membangun satu komitmen dengan masyarakat setempat, bermusyawarah untuk membangun tata pemerintahan pertama di zaman itu, dan menyepakati satu konstitusi tertulis pertama di dunia. Waduh. Yang namanya Sohifah Al-Madinah, 47 pasal. Itu kalau saya lihat, membandingkan antara Founding Fathers menyusun pembukaan UUD 45, 45 ya. Pancasila, dan pasal-pasalnya, ini memiliki satu relevansi kemiripan yang luar biasa.
Oke. Dan itu disusun Oke. bersama para pemuka agama Yahudi yang mayoritas waktu itu Iya. mengatakan Iya. Christians, dan Muhammad SAW yang masih minoritas pada saat itu. Di kota itu ya. Di kota itu tentang toleransi, persaudaraan, Hmm. tentang saling berbagi harta, saling berbagi membela hidup dan mati dalam keamanan, sebagaimana hak-hak kewargaan dilindungi bersama. Iya, iya. Jadi peristiwa hijrah ini yang kemudian bermusyawarah Umar bin Khattab dengan para sahabatnya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jadi yang mana nih kita kalau menetapkan tahun baru Islam ini, yang mana nih, dari mana, dari lahirnya? Ya, lahirnya kah? Ya. Kalau Ya. dari saya mungkin pertanyaan nih Gus Rian, Yes. apakah dari lahirnya Nabi Muhammad, Mm-mm. apakah dari wafatnya, kenapa harus dari hijrahnya itu Iya, ya? itu Saya yang bingung itu. diusulkan. Betul, Oke. karena kalau penanggalan atau perhitungan kalender untuk Masehi itu dari kelahiran Yesus Kristus ya. Iya, Begitu. betul. Nah, kalau dalam Islam bukan dari kelahiran tadi kalau disampaikan oleh Gus Fuad ya. Iya, Iya. itu usulan itu ada yang disampaikan Bro Ben, itu diusulkan oleh para sahabat, oleh Betul. tokoh-tokoh dan sebagainya. Oke. Akhirnya disepakati. Memang ada usulan, ada 4 opsi waktu itu Oh, dalam musyawarah. begitu. Apakah dari lahirnya, Mhm. apakah dari diangkatnya menjadi rasul, Iya, Oh, oke. ataukah dari ketika wafat, iya. atau justru dari momentum hijrahnya Hijrah ini, ini. iya. Dan dipilih Dan momentum. disepakati, itu pun atas saran banyak orang. Oke, oke. Jadi di situ lah ditetapkan kemudian sampai sekarang penanggalan keislaman, tahun baru Islam, tahun baru Hijriah yang sekarang sudah mencapai 1444 tahun menuju 45. 1445. Ini golden time kan. Kita Iya. ingat generasi emas kita juga tahun 2045. iya nanti ke depan. Jadi saya kira kita di PSI membincangkan hal-hal yang sangat substantif dan inspiratif bagi Iya. kehidupan masyarakat. Dan peringatan ini juga saya temukan di dalam jejak-jejak sejarah Nusantara. Ini memiliki akar budaya yang sangat luar biasa. Pada abad ke-16 saya melihat catatan di mana Sultan Agung Mataram itu menetapkan tahun baru Islam Hijriah berdampingan dengan tahun baru Saka karena saat itu beragama Hindu. Hindu, ya. Dan tradisi 1 Muharram itu tradisi kami waktu di kampung, Sis. Ya. Biasa menyalakan obor sebagai tanda kita membangun semangat gitu. Di beberapa tempat itu yang paling kental adalah di Jawa, terutama di kota Solo, di Surakarta, dan di Yogyakarta. Itu ada upacara-upacara di setiap tradisi Jawa, di Aceh, di Bengkulu, di Sumatera Barat untuk memperingati ini dengan cara yang berbeda-beda. Meskipun tidak langsung memang mengingat tentang sejarah hijrah tadi. Sendiri. Jadi ini tradisi Muharram. Iya, luar biasa sih. Itu punya tradisi budaya yang unik sangat ya? kuat, bahkan menjadi wisata religi yang sangat menarik. Karena terutama di Jogja misalnya, itu ada tradisi bertapa, tidak berbicara, tidak makan, tidak minum, dan tidak mengobrol, tapi berkeliling dalam rangka kontemplasi. Nah, tadi berbicara tentang lokalitas ya, Indonesia ada di Aceh, di Padang. Ini sebetulnya tahun baru Hijrah tuh diperingati sebagai tahun baru Syuro ya. Iya. Itu oleh kelompok penghayat. Jadi sama penanggalannya, walaupun perhitungannya sama, walaupun mungkin tahunnya berbeda, tapi momentumnya sama. Tahun baru Muharram, 1 Muharram dengan 1 Syuro. Begitu. Ya, betul. Jadi ada tradisi-tradisi yang dia bernilai dalam rangka mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, tapi juga selalu bernuansa nilai-nilai solidaritas itu. Nah, itu dia. Misalnya tradisi di Solo itu ada di masjid bertafakur di sana di Kesultanan ya. Kemudian juga ada tradisi menyiapkan makanan, minuman gitu. Ya, betul. Berziarah. Jadi ini sebenarnya di Indonesia bukan hal baru, 1 Muharram ini. Iya, betul. Justru Muharram ini kan dari kata Arab yang diartikan kita harus menghindari hal-hal yang diharamkan. Muharram. Yang dicegahkan. Makanya di Jawa itu bahkan ada tradisi bertapa, menahan diri bukan hanya dari makan minum, bahkan bertapa tidak memakan yang bernyawa. Ya. Juga tidak
berbicara Iya, iya. dengan sesama manusia, tapi Iya. semua hening Gosip nggak boleh ya Gus. berbicara. Gosip nggak boleh. Gosip, apalagi bully, Jangan. fitnah di Iya, mana-mana. Ya itu tradisi jahiliyah tadi yang Iya, sudah iya. sudah Harus berpindah. ditinggalkan. Bertobat lah dia. Ya kita harus Ditanggalkan. tinggalkan, ditanggalkan. Iya, iya. Jadi relevansinya ya, kalau Iya. saya lihat kan ini jadi libur nasional ya, Yes. Gus Wat ya. Nah, berarti kan kalau menjadi libur nasional, ini sesuatu yang luar biasa yang harus diperingati. Ya. Nah, relevansinya untuk anak-anak zaman sekarang nih. Iya. Gus. Kira-kira apa ya itu, Gus? Nah, Buat kita, apakah kita harus bertobat kembali, balik ya. ya? Saya kira spirit dari hijrah itu sebagai manusia kita, insan yang beriman, Ya, itu kita memiliki satu kebutuhan kita untuk jeda. oh oke, selah ya. Ya, Kalau di bahasa kita selah tuh. ya karena itu Selah. hijrah Iya, itu adalah bermuhasabah. Wise. Muhasabah itu menghitung-hitung, menghisab. Ya kan, menghisab diri kita, mengaudit diri kita. Siapa kita? Mungkin tahun lalu kita pernah berbuat salah atau khilaf. Ya, Apalagi sebagai pejabat publik, pengemban negara. Aduh, kita dulu pernah tergoda untuk korupsi karena power tends to corrupt misalnya. Iya, gitu. iya. Nah ini saatnya ini. ya, Tapi juga jangan ulangi lagi gitu kan. Iya. Jadi bermuhasabah itu menghitung-hitung, ada kesempatan kita. Saya kira ini sangat baik sekali semua kita untuk tadi rebound. ya. Apakah, saya selintas lewat tadi. Iya. Apakah itu otomatis Mm-mm. dosanya diampunin atau memang gimana tuh? Apa Iya. ada hubungannya dengan dosa-dosa Iya. begitu? Iya. Oke. Jadi hijrah ini dalam makna yang umum tadi terkait dengan waktu, tempat, sifat, ruang dan Iya. keadaan. Mhm. Jadi hijrah dimaknai pertobatan. Karena orang yang berhijrah itu dijanjikan ampunan dan Oke. sorga. Ya. Orang yang berhijrah itu dalam Quran 31 kali, Iya. 31 ayat berbagai surat disebutkan memiliki jaminan untuk mendapatkan rahmat Tuhan dan keluasan rezeki. Wow. Islam mengajarkan jangan terus-terusan gitu loh. Ada di satu tempat di Iya. mana tempat itu mungkin kotor, berbau, Ya, bernajis, ya, maka dia harus berhijrah ya. gitu. Luar ya. Ya, karena itu ada hadis Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda jiwa sifat keislaman adalah dia harus meninggalkan tempat, suasana, keadaan yang membuat dia tidak bisa berbuat baik, tidak bisa berbuat manfaat, tidak bisa berkhusyuk beribadah. Ya kalau konteks universal adalah agama apapun, siapapun, kalau dia berada di satu tempat, tempat itu penuh dengan ragam korupsi, kotor, Iya, ya iya. dia harus pindah, Iya. gitu loh. Kalau bisa dia ubah dengan tangannya, dia ubah. Kalau bisa dia ubah dengan nasihatnya atau kebijaksanaan atau kekuasaan yang dimilikannya, diubah. Tapi kalau tidak mampu, jangan biarkan diri ini teraniaya. Gitu. Iya, iya, iya. Kalau bahasanya kita, Apa? kalau udah di pinggir got, jangan main-main di pinggir lah kalau nanti kepleset Iya. lagi gitu ya kan. Makanya ada yang tanya, Iya. ini Bro Fuad hijrah ya katanya. Nah, tapi bisa jadi ya. Ya kita merenung kepada Iya, Tuhan yang pasti. Maha Kuasa agar kita diberikan petunjuk dan Yes. hidayah. Tidak Paling- ada yang sempurna. Betul. Ya, paling nggak momennya dipakai ya Gus ya. Ya, Betul. kemudian juga ada yang disalahartikan nih. Contoh. Hijrah itu Iya. adalah kita kembali karena Islam ini harus Arab. Waduh. Islam itu harus berbaju berjubah. Oh iya. Islam itu Nah. harus berjenggot. Betul, betul. Kalau perlu ini jidat kita itemin. Item-itemin. Nah, itu bukan hal yang dilarang. Enggak dilarang. Itu budaya, itu kebaikan. Sebagai Saya tanda mungkin ya. sering menggunakan jubah Iya. kalau dalam cara keagamaan tertentu. Iya. Cuma ini kalau saya kemarin ditanya, ada yang bilang, Gus katanya, kok nggak ada jenggotnya gitu loh. Iya. Saya bilang, wah kalau saya pakai jenggot istri saya kurang senang, kata nanti saya nggak boleh masuk. Gitu. Kurang handsome, kurang handsome. Saya guyon saja. Iya, iya. Tapi ada pandangan bahwa kalau tidak berjenggot itu artinya bertentangan dengan Rasulullah. Betul. Dan karena itu ada yang salah paham mengatakan Hmm. bahwa berhijrah itu adalah kita harus kembali ke masa lalu.
Iya. Dan yang baru-baru ini, yang inovatif, kreatif ini Ditinggalkan. bid'ah. Ini Bid'ah. bertentangan dengan agama. Bahkan ada yang mengatakan kalau Anda tidak berhijrah seperti apapun nih, ini yang disebut radikal. Ya, ini tidak benar ya, Gus, sebetulnya. Saya ingin menyebut ini perlu kearifan. Karena itu saya tidak setuju menyatakan ini salah, sesat atau Iya. apa, Iya. apalagi takfiri, Betul, betul. mengkafirkan Betul. antar orang Islam saja bisa saling mengkafirkan. Iya. Terjadi. Apalagi mengkafirkan orang Islam terhadap pihak lain misalnya. Nah, inilah kita kembali kepada substansi hijrah yang sesungguhnya. Rasulullah SAW begitu sangat menghormati dan memuliakan keberagaman, berbeda agama, bahkan membangun satu solidaritas kebangsaan. Iya, yang tadi Gus bilang tadi, Komitmen. ada orang Jewisnya, ada orang Yes. apanya. Betul. Bermusyawarah, Iya. saling menjaga keamanan, dan bahkan Sayyidina Umar mengatakan kalau ada yang berbuat tidak adil, bahkan atas alasan agama atau apapun, lebih condong, itu adalah satu kezaliman. Itu. Bahkan dalam Quran kan sebagai rujukan dari para sahabat setelah Rasulullah tidak ada dan sampai sekarang itu, apakah kita akan memakan daging bangkai saudara kita sendiri, padahal kita membela seseorang yang tidak adil meskipun seagama. Iya. Jadi sampai Sayyidina Umar mengatakan apabila yang main-main tentang keadilan hukum, kemudian hukum terlalu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Sayyidina Umar mengatakan pedangku ini yang ini kan kalau Sayyidina Umar ini marah, ini tidak ada yang bisa mencegah untuk terjadinya hukuman yang tegak, betul-betul tegak. Gitu. Wah, luar biasa. Ini tadi kita bicara tentang makna hijrah dan tahun baru dalam konteks yang sangat besar ya, umat Islam, bangsa dan negara tadi, dan kita sudah punya cerita tentang tradisi-tradisi Muharram di daerah-daerah. Kebudayaan. Lingkupnya sangat besar. Besar. Coba kita ingin lebih spesifik juga agar bisa setiap individu dari kita menghikmati makna hijrah ini, makna tahun baru Muharram ini sebagai individu begitu. Bagaimana cara kita merefleksikan hijrah atau tahun baru Islam ini sebagai individu, Gus? Ya, sesungguhnya momentum untuk kita berhijrah itu setiap saat bisa terjadi. Setiap agama tuh punya wasilah, punya cara dalam mereka membangun hubungan dengan Tuhannya. Nah, itu ritmenya sesuai aturan dan mekanisme masing-masing. Misalnya seorang Muslim, anak-anak muda gitu ya. Anak muda. Ya dulu misalnya masih abai lah kalau misalnya azan bergema untuk memanggil sholat. Ya kali ini kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ke rumah Tuhan, ke Baitullah. Kan sama di Kristen juga ada Bait Allah kan. Nah, bahkan saya ingat betul, kebetulan saya masih mendapat kepercayaan sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia Pusat gitu, bahwa salah satu momentum hijrah itu ketika Rasulullah SAW datang di Madinah, disambut mungkin kalau pemimpin-pemimpin yang lebih mencari keduniaan materi akan dicari, oh saya ini nabi, saya ini rasul, mana istana buat saya, mana makanan enak gitu kan, karpet merah dan sebagainya. Rasul berdoa dan mencari tempat untuk membangun rumah Tuhan itu, Bait Allah itu. Di Madinah kan. Kalau di Mekah kan sudah ada Ka'bah. Sejak masa Abraham, iya kan? Kemudian Nabi Muhammad SAW membangun pertama kali itu masjid. Itu yang disebut dengan Masjid Quba, di mana Rasulullah membangun rumah Tuhan. Karena beliau adalah utusan Tuhan. Dan Rasul mengatakan dengan membangun masjid ini sebenarnya kita sedang membangun satu landasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan belakangan para sejarawan barat mengatakan masjidlah yang menjadi pusat ibadah, pusat ukhuwah persaudaraan, solidaritas di sini, solidaritas di situ di dalamnya. Masjid menjadi tempat muamalah. Masjid itu kan ada bagian mimbar, bagian tengah, bagian beranda. Di masjid itu Rasulullah biasa duduk bareng dengan non-muslim. Nggak ada tempat khusus ya? Ada tempat khusus. Ketika sholat ya sholat berbeda. Bahkan merencanakan strategi perang. Nah, karena ini semakin maju, semakin hebat. Lalu kemudian ada pihak-pihak lawan mengatakan,
berarti kita mesti bikin masjid juga nih kalau mau menghancurkan Muhammad dan utusan. Oke. Kemudian mereka setelah melihat keberhasilan Rasulullah berhijrah, bikin masjid lagi yang di sana lebih ramai, dibikin lebih ramai, keren dan sebagainya. Lalu Rasulullah diminta, Rasul silahkan kami mohon diresmikan masjid ini. Lalu kemudian Rasul ketika akan melangkah diingatkan oleh Tuhan, ya Rasulullah, la takum fihi abada la masjidun usis ala taqwa. Jangan dekat-dekat dengan masjid itu. Masjid itu dibuat untuk tipu daya musuh-musuhmu. Musuh itu bukan kafir loh. Belum tentu. Belum tentu. Sesama malah bisa. Karena ada orang tidak sholat juga keras sekali. Faqad kafara. Gitu. Jadi masjid di situ yang disebut masjid diror itu masjid tempat untuk menghancurkan, memecah belah, atau propaganda, mempropaganda dan sebagainya. Jadi sejak zaman Rasul ada masjid-masjid dibangun untuk menghancurkan umat itu sendiri. Jadi kalau zaman sekarang ada masjid yang isinya kadang-kadang buat propaganda tertentu, buat memecah belah, bahkan ada masjid yang memang juga menjadi sel tidur sarang teroris. Waduh. Tapi jangan salahkan masjidnya loh. Sekali lagi, tidak ada masjid itu radikal. Tapi ada orang memanfaatkan. Jadi karena itulah saya kira berhijrah itu kita ingin mengembalikan bahwa misi kerasulan ini rahmatan lil alamin. Kasih sayang, persaudaraan kuat sekali. Bayangkan, lebih dari puluhan tahun katanya itu namanya suku Khazraj dan Aus di Madinah ketika Rasul itu datang, mereka jadi akur, jadi mau bersama dan dibangun dalam satu komitmen tadi, Sohifah al-Madinah, komitmen kesepakatan. Karena itulah Indonesia. Indonesia ini kan negara kesepakatan. Komitmen bersama bukan hanya dibangun oleh satu golongan karena agama, suku, bangsa, tapi bersepakat. Nah, kalau kita sudah bersepakat, ya jangan berkhianat dong. Setuju. Nah, oleh karena itu artinya menjadi soleh atau soleha itu justru harus inklusif gitu ya Gus. Harus merangkul, harus membangun hubungan yang baik dengan semua umat beragama. Sebagaimana saya pernah melihat sikap tegas dari PSI terhadap di Swedia, seorang yang punya kepentingan politik membakar Al-Quran. Betul. Atau waktu itu saya pernah diundang ke beberapa masjid di New Zealand beberapa tahun sebelumnya. Saya melihat suasana bagus sekali. Dan New Zealand ini negara yang bersih, hukumnya begitu tegak, lingkungannya sangat indah, dan pemuliaan bukan hanya terhadap orang, binatang aja, ternak dimuliakan luar biasa. Ini bukan negara Islam loh. Tapi saya merasakan ini sangat Islami. Luar biasa. Just for info ya Gus ya. 2019 New Zealand itu PSI nomor 1 Gus. Wow, keren. 95%. Bro, ini kampanye ya? Bukan. Tapi saya hanya kasih tahu aja. Karena New Zealand itu memang kota yang very makanya ketika terjadi ada seorang yang tentu non muslim ini sadis sekali, teroris. Itu kita dalam hari Jumat itu melakukan pembunuhan berantai. Betul. Dan itu dihukum sangat tegas, sangat cepat di New Zealand. Saya juga melihat negara-negara Eropa yang lain. Saya ke Afrika. Saya ke Afrika belajar tentang bagaimana Nelson Mandela membangun satu spirit bersama. Jadi saya belajar bagaimana dari apartheid ke satu sesuatu yang lebih demokratis. Itu hijrah namanya. Itu hijrah. Saya sampai berziarah juga bagaimana Mahatma Gandhi di India, dan saya menangis di mata Mahatma Gandhi. Dengan satu komitmen kebangsaan nasionalisme. Jadi saya lihat spirit transformatif ini penting. Jadi hijrah itu kreatif, bro. Generasi kreatif, generasi inovatif, generasi berani untuk menjebol kebekuan-kebekuan budaya lama dan sebagainya. Jadi saya kira spirit hijrah ini spirit universal. Wah, keren. Spirit universal yang memang bukan menegasikan karena ini tahun baru Islam berarti ada tahun baru non Islam. Tidak itu. Karena ini sebenarnya awalnya untuk kegiatan waktu sholat beribadah. Nah sekarang musim haji Zulhijjah,
Kan nggak mungkin Desember. Iya. Ya memang Iya. perintah haji bulan Dzulhijjah. Iya. Jadi ini sesuatu yang sangat khusus tetapi menjadi pegangan. Betul, betul. Dan ini berdampingan dengan kalender-kalender universal yang sudah berjalan. Jadi- Saya kira ini spirit hijrah sebaiknya menjadi juga kekuatan energi bagi Dan- bangsa ini. Mungkin acara hari ini pembelajaran banyak buat orang-orang yang mendengar kita sekarang nih Gus. Ya, Betul. semoga. Terus membuka mata kita semua, ya kan? Bahwa bukan cuman hanya spiritnya aja atau cuman badannya aja, tapi setiap kali juga kita bisa berhijrah berarti kan? Ya, Gus, Betul. nggak mesti betul. Bukan hari ini saja. hari ini saja gitu ya. Ya, kan? saya pernah mengalami juga tuh. Memang kadang untuk berhijrah tidak mudah. Iya, iya. Lah, kita dibully karena kita bukan berani berbeda karena itu harus saya lakukan. Iya. Misalnya ketika saya menjadi ketua pimpinan Pusat Pemuda Ansor. Hmm. Kami di tahun-tahun 2000, 2002 kami berkeliling seluruh Indonesia di mana konflik-konflik pasca konflik reformasi berjalan. Saya ke NTT. Saya menggelar satu acara namanya Forum for Peace Education and Conflict Resolution. Hmm. Saya berkumpul dengan semua pimpinan pemuda Hmm. Kristen, Muhammadiyah. Iya. Itu saya hadir di sana 1 minggu saya. Hmm. Keren. Saya keliling ke Ambon, saya ke Kalimantan. This is the real. Iya. Ada satu jejak saya masih ingat sekali ketika di Manado saya menyematkan tanda tangan saya di sebuah prasasti Bukit Kasih. Oke, tahu. Itu saya. ada tanda tangan Manado, saya Manado, itu iya, dengan dubes Inggris Richard iya. Gosney Iya, iya. dalam rangka untuk peace Bukit Kasih. education and conflict resolution. Iya. Begitu saya pulang dibilang, wah ini Gus Fuad ini sudah menyimpang katanya begitu. Jadi saya sampaikan, ya mari Iya. kita berbaik sangka. Iya. Mari kita membangun cara berpikir positif. Iya. Negeri ini begitu besar, Besar. begitu indah, Iya. begitu Beraneka diberikan ragam. karunia Tuhan beraneka ragam. Ada saatnya kita ikut memperingati tahun baru Hijriah untuk semangat kebangsaan kita. Ada saatnya kita bergembira, bersyukur hijrah itu juga atas segala nikmat, tapi juga kita bertafakur, merenung, berkontemplasi. Ya kalau bagi anak muda ya, gua nih tahun kemarin gua udah bisa bikin ini keren, gua mau bikin yang lebih keren lagi Iya. gitu. Iya. Gua kemarin diem aja kagak ikut Betul. partai manapun gitu kan. Ah, Iya. itu. Ternyata diam itu malah membiarkan kemungkaran-kemungkaran berkembang. Iya. Kalau gitu saya mau bergabung dengan yang mana itu. Nah, berarti gitu misalnya. artinya resolusi di tahun ini salah satunya mungkin Penting sekali. anak muda bisa gabung PSI sebagai salah satu resolusi tahun baru ya. Oke, Sis Damro, akhirnya ini kita sampailah Udah di di ujung diskusi hari ini ya, Bro Benny dan Gus Fuad. Terima kasih kepada Sis Damro yang telah setia mengikuti diskusi ini hingga akhir. Atas nama DPP Partai Solidaritas Indonesia kami mengucapkan Kepada semua umat Islam, selamat merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Dengan spirit berhijrah, memperkuat solidaritas ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah. Salam Salam solidaritas. solidaritas. PSI partaiku.